Coba. Lagi kita menuju bidadari. Mungkin sudah hadir juga Bapak pengawas kita. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Ujang juga Pak Willy ya yang bersedia menjadi petugas-petugas hari ini. Pak Ujang itu MC keren ya, dan Pak Willy juga operator hebat di SMP Negeri 1 Paseh. Ini aja hanya ini aja membantu Willy aja ya. Makasih Pak Danggit lauknya. Tidak ada paus ya di sini nih kayak di TikTok ya. Sama udah capek gitu lah. Tadi mah tidak ada manajer saya nggak ikut nih. Makasih pada manajeran di acara karaoke. Nama benten wakilnya wakil kecewa. Ibu Ria makasih Bu Ria. Kecewa. Iya, selamat datang, makasih. Gak ada gift paus ya, ini cuma apa aja. Buat beberapa saat lagi ya, kita relax aja. Hari ini kita ilmu dari Dr. Patani di bidangnya, jadi kita lanjutkan tentu saja. Gimana suaranya terdengar jelas nggak Pak Ujang? Oh, beliau ada jelas sekali seperti halilintar yang datang di siang hari. Iya Pak Ujang. Ya, suara saya gimana? Masih nyampe? Jelas, jelas sangat jelas. Jelas ya. Iya Pak Ujang. Kalau tidak jelas nanti saya jelaskan di akhir cerita ya. Ya. Jadi sekali lagi selamat datang semua yang sudah hadir. Bapak Ibu yang datang berhati-hati ya. Cuaca krimis mengundang dan membuat kita menjadi lemah, menjadi lesu untuk ikut webinar di sore hari ini ya. Sebagai guru kita harus selalu menggali dan menggali ilmu supaya kita tetap selalu punya wawasan yang belajar siswa-siswa kita ya. Dimana ketika
selalu membuatku mengenangmu, terbawa aku dalam sedihku, tak sadar kini kau tak di sini. Engkau masih yang terima tidak di dalam hatiku. Mengapa saat kita berakhir yang seperti ini? Silakan Pak Ujang, bisa dimulai Pak Ujang. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Bapak ya. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul di acara pembinaan pada hari ini dengan sehat walafiat. Tanpa salawat serta salam kita sampaikan curahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang di kita sore hari ini dengan tema acara pembelajaran ekonomi. Saya hadir pengawas SMP Dinas Kabupaten Bandung, MPD, juga ada Kepala SMP 1 Pasai Bapak Dono MPD, dan juga ikut-ikut kami mohon maaf untuk Bapak Kepala SMP 1 Pasai, mohon maaf tidak bisa hadir karena hari ini. Salam saja buat semua untuk para guru hebat di sore hari ini. Bapak Iwadi, Kepala SMP 1 kebetulan berbentrokan dengan acara ini. Ya. Jadi hari ini pembicara ada pengawas tercinta kita dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. PD, juga ada Ibu Kurikulum dari SMP 1 Pasai. Sebelumnya perkenalkan dulu, hari ini saya sendiri yang sejarah SPD dari SMP 1 Pasai sebagai bahasa Inggris SMP Pasai. Tema hari ini tema yang sedang booming yaitu deep learning. Tema hari ini adalah rencana pembelajaran. Kita akan bersama di webinar ini dalam 1 jam ke depan, jadi cukup singkat. Maka dari itu ada beberapa hal yang perlu disampaikan bahwa nanti setelah selesai kita hanya bisa untuk 3 sesi saja, 3 orang temannya saja di sesi pertama saja. Hanya 1 sesi dan itu pun hanya untuk 3. Baiklah, untuk hari ini semangat bisa coba untuk mengabaikan tangan semuanya. Apakah semuanya sudah siap? Halo, sudah siap semuanya ya? Oke, boleh jempol, boleh lemparkan tangan, boleh apa saja supaya kita semangat untuk hari ini menimba ilmu dan pakar-pakar tentang pendidikan. Alhamdulillah. Loh. Boleh dikirimkan paus, topi atau donatnya untuk para guru-guru hebat ini ya. Terima kasih. Baiklah, langsung saja karena waktu yang singkat, tidak basa-basi lagi ya. Langsung ke pakar kita, narasumber kita yang pertama, yang terhormat, mungkin sudah hadir Bapak pengawas tercinta kita, Bapak siap. Silakan. Alhamdulillah. Baiklah, untuk untuk pembicara pertama, mari kita langsung saja sambut yang terhormat Bapak pengawas kita, Bapak selanjutnya MPD. Silakan Bapak memberikan atau menyampaikan tentang ini. Coba dulu
Bisa kedengaran suara saya, Pak Jang? Alhamdulillah Pak, menggelegar Pak. Menggelegar. Terdengar Pak. Oke. Untuk itunya nanti kita sambil ini aja ya Pak Jang ya. Sambil dibantu juga ada di sini ketemu di sini nanti berdiri ada yang lain. Ya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur Allah pada kesempatan siang yang berbahagia ini dan kita bisa bertatap bersua bersama meskipun hanya melalui dunia maya gitu. Salam serta salam semoga saja dilimpahkan kepada kita semua Nabi wa Nabi anak Muhammad keluarganya sahabatnya juga kita selaku umat yang dan apa yang lahir amin ya rabbal alamin. Dulu saya ingin berpantun dulu ya buat ini Ujang ini. Boleh Pak, boleh. Ya. Dari Marga Asih ke Parung Panjang. Cakep. Membeli pisah dari Cibaban. Cakep. Terima kasih kepada Pak Ujang yang juga sangat hebat. Terima kasih. Sama-sama Pak. Kemudian yang saya hormati Pak Ujang sebagai host juga dan yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Paseh yang dalam hal ini mungkin kebetulan acaranya bentrok ya Pak Ujang tidak bisa hadir. Betul Pak, betul sedang meskipun melalui dunia maya kayaknya beliau masih bisa memantau atau bersedih kita. Iya. Terima kasih juga kepada Bu Yuni sebagai edukasi kurikulum yang luar biasa. Sama itu Bu Yuni juga nanti sama Bu Ujang nanti untuk Bu Yuni pantunnya nanti setelah ini. Kemudian terima kasih juga kepada semua Bapak Ibu yang super canggih yang sudah hadir di tengah-tengah kita melalui webinar. Mudah-mudahan keberadaan kehadiran Bapak Ibu semua menjadi amal ibadah serta mendatangkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, kayaknya karena memang waktu kita sangat terbatas, oleh karena itu barangkali saya izinkanlah memberikan beberapa hal yang mungkin dengan keterbatasan waktu ini sangat tidak memungkinkan untuk kita mengupas ya mengenai materi ini. Hadirin yang saya hormati, kalau kita bicara kurikulum kayaknya sudah bukan barang baru ya itu Bapak. Hanya karena memang sudah merupakan satu hal yang juga tidak bisa kita hindari bahwa pergantian mengambil kebijakan yang otomatis kita akan ada dampak terhadap pembelajaran yang notabene dalam kurikulum di lapangan yang kita sebagai pelaku barangkali gitu. Oleh karena itu mari kita bahas bersama. Kebetulan beberapa hari yang lalu tanggal 4, tanggal 5 kalau tidak saya sama Bu Yuli juga telah mengadakan bintek tentang kurikulum melalui kegiatan tim bisun kurikulum di Kabupaten Bandung. Ibu Bapak yang saya hormati, sudah kita ketahui bersama bahwa dengan hadirnya kurikulum yang sekarang yang notabene ganti juga dengan istilah yang sekarang ininya dengan kurikulum satu pendidikan. Kemudian di sini ada yang dikatakan pembelajaran mendalam yang sedang viral ini ya. Jadi yang kita akan bahas ini tentang terorisme belajar yang berikutnya. Setelah itu mari kita lihat berikutnya ya Bu Jam, yaitu apa yang dikatakan atau apa yang kita anggap harus kita planning. Ada 4 hal yang kita bisa bahas atau kita ketahui ya. Kita bisa lihat bersama. Satu, dimensi profil
prinsip pembelajaran, yang ketiga pengalaman belajar, dan yang keempat kerangka pembelajaran. Yang berikutnya kita untuk supaya tidak terlalu menyita waktu, yaitu kita lihat profil daripada 8 profil lulusan. Yang kalau kita simak dari 8 profil lulusan itu barangkali nomor 1 sudah kita penuhi, itu dengan adanya manfaat atau ini kepada Tuhan, yaitu tentang religi kali. Kemudian yang kedua kewargaan, itu lebih ke kalau ini identik dengan PKM ya, kalau mungkin ini dengan lebih ke kewargaan. Kemudian dari yang ketiga sampai yang ke-8 kita simak itu sebetulnya riset ini dalam kolaborasi sebetulnya, tapi mari kita lihat aja dulu yang ketiga, penanganan kritis itu kan. Tapi diharapkan kita itu anak-anak itu bisa dan reaktif. Kemudian yang keempat, inovatif, fleksibel, dan dengan orisinalitas ide. Dan yang kelima kolaborasi itu kita bangunkan bagian peran. Kemudian pengandirian jelas itu bahwa kita harus bisa mengatasi hambatan dan yang lainnya dengan akhirnya menyelesaikan tugas. Dan yang jelas kesehatan itu sudah tidak bisa kita hindari. Dan yang kedelapan tentang komunikasi, artinya diharapkan terjadinya komunikasi penyampaian gagasan itu secara ide-ide gagasan dan dalam hal yang informal. Yang berikutnya ini setelah 8 profil lulusan, barangkali yang perlu kita ketahui juga ada 3 prinsip pembelajaran. Yang dalam hal ini prinsip pembelajaran melalui definisi itu satu, berkesadaran, yang kedua bermakna, dan yang ketiga menggembirakan. Kalau kita lihat secara melihat kilas balik ke belakang, khususnya saya basicnya di seni budaya barangkali. 3 hal ini sudah saya jauh-jauh sebelumnya sudah kita implementasikan sebetulnya, khususnya ketika saya menghadapi anak dalam hal seni budaya, berkesadaran jelas gitu ya. Jadi artinya kita harus nyaman, fokus, konsentrasi, sehingga kemungkinan untuk berpikir terbuka sangat mungkin gitu ya. Kemudian bermakna, kita konsekuensi keterkaitan antara satu hal pengalaman yang kita lakukan dengan yang kita pelajari. Jadi pembelajaran mulai education itu penyampaian. Kemudian menggembirakan jelas. Ini sesuatu yang kita bahas dalam lingkungan yang menarik, inspiratif, sehingga kita sesuatu terjadi di belajar di terbuka, dan merasa terbuka di dunia yang kita menggembirakan. Kemudian yang berikutnya dari 3 prinsip itu ada yang berikutnya itu yang setelah 3 prinsip itu pengalaman belajar. Pengalaman setelah tiga prinsip ada pengalaman belajar. Dalam hal pengalaman belajar kita implementasikan dari satu tadi kesadaran bermanfaat dan menggembirakan, kayaknya ini identik dengan satu memahami, sehingga dalam satu pembelajaran atau materi itu mengkonsumsi pengetahuan memahami secara yaitu tadi kembali ke planning secara mendalam. Yang kedua mengaplikasikan atau mengaplikasi, artinya dalam pembelajaran itu kita senantiasa hendaknya apa yang didapatkan dalam pembelajaran bisa diaplikasikan dalam kehidupan secara konseptual. Dan yang ketiga refleksi, artinya melibatkan diri sebagai diri sebagai bapak kemampuan daripada individu itu sendiri, sehingga melalui proses belajar notabene anak-anak itu bisa kalau istilahnya merefleksi diri sejauh mana kita apa yang telah kita aplikasikan di lapangan. Demikian. Yang berikutnya setelah 3 pengalaman
ini ada praktek pedagogis. Dalam ini pedagogis artinya tertuju atau ke dalam strategi bagaimana kita mencapai dari DPE itu, dimensi profil lulusan. Kemudian yang kedua, dalam ini kemitraan pembelajaran. Artinya dalam hal kemitraan kita melibatkan tidak hanya kita satu bimbing atau satu pihak di kelas, tapi kita juga melibatkan bagaimana kebersamaan guru, murid, kemudian orang tua, sehingga di sini terjalin komunitas dengan mitra-mitra kita di antara disiplin kita yang membangun kita proses pembelajaran. Yang ketiga, lingkungan pembelajaran, yaitu secara terintegrasikan gitu ya, yaitu ruang fisik, virtual, juga budaya, sehingga dalam lingkungan pembelajaran itu, lingkungan pembelajaran kita senantiasa melihat ke sekeliling kita juga, atau istilah kita dengan fisik, virtual, serta budaya. Dan yang keempat, pemanfaatan digital yang jelas itu sesuai dengan kalau kita lihat memang sekarang sudah memasuki dunia digital, otomatis ini tidak bisa kita hindari dengan adanya interaktif, kolaboratif, juga kontekstual. Itu bahkan nanti ada tindak lanjut daripada pemanfaatan digital ini, mungkin kita materi-materi berikutnya. Dan yang berikutnya di sini setelah 4 kerangka pembelajaran ada yaitu deep learning itu sendiri. Barangkali ya, mari kita simak. Kita sudah sangat paham juga, atau sudah mungkin di telinga kita ini orang seperti sudah jadi obrolan di warung kopi ya, Pak Abjang ya, yang katakan deep learning. Hanya memang kita itu sebetulnya sudah viral dengan deep learning, tapi kadang seperti hal yang baru. Padahal kalau kita lihat, mari kita simak yang dikatakan deep learning itu pendekatan atau pembelajaran mendalam, yang dalam hal ini metode pembelajaran menekankan pada pemahaman konsep secara mendalam dan menyeluruh. Jadi bukan hanya anak itu menghafal, kemudian hanya sebatas informasi, tapi memang dalam konteks pendidikan deep learning itu untuk terlibat proses pembelajaran, menghubungkan antara satu materi dan materi yang lainnya, kemudian diaplikasikan dalam dunia nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kalau maaf aja ya, sesuai dengan basic saya di seni budaya, Pak ya, Ibu Bapak yang saya hormati, sebetulnya bagi Bapak Ibu yang memberikan materi khususnya di sosial, itu sebetulnya bukan hal yang baru ya, Pak ya. Saya di sini dari jauh-jauh dari sebelumnya, sehingga mengetahui suatu permasalahan itu contohnya di seni. Materinya misalnya seni rupa atau seni musik, seni tari itu udah langsung diterapkan. Jadi anak tidak hanya mempelajari secara informasi, juga menghafal saja, tapi sudah langsung aplikasi di lapangan. Termasuk ibu bapak PJOK olahraga, bahkan ya termasuk ibu guru sosial. Hanya mungkin dengan kebijakan sekarang, maaf Pak Jepojang ya, sebetulnya perlu kita evaluasi juga. Kalau dihubungkan dengan deep learning, kemudian dihubungkan dengan regulasi yang sekarang sedikit, mungkin kalau menurut saya ada beberapa hal yang sedikit berbenturan. Contoh, maaf ini mungkin tidak harus untuk diekspos. Dengan ada regulasi pembatasan tentang study tour, Jang, itu barangkali ya kayaknya itu kalau dikaitkan dengan implementasi kontekstual, jadi anak kan kalau menurut hemat saya dengan adanya study tour itu dulu, sehingga anak tidak hanya terbatas dulu ya, tapi tahu aplikasi di lapangan gitu kalau menurut saya. Tapi memanglah itu bukan kewenangan kita juga. Ya kalau kita kembali lagi ke deep learning, jadi diharapkan dalam pembelajaran yang sekarang anak itu tidak hanya sebatas kontekstual, pendapat, atau kalau dalam bahasa dulu saya suka mengatakan verbalisme itu saja. Sehingga anak apa yang dikatakan, apa yang ditulis, apa yang didengar itu idealnya bisa mengimplementasikan di lapangan secara konseptual, kemudian
terlibat aktif dalam pembelajaran tersebut gitu Bojang sebetulnya. Nah itu barangkali ibu bapak sebetulnya kalau kita ini waktu itu sangat Punten nih Kak Teteh. Waalaikumsalam. Eta di bumi teh menuju di bumi teh. Tadi Teteh untuk bikin absen teh betulnya tampang teruskeun. Nyeukkeun link absenna kanggo webinar. Barangkali Nuhun. sehubungan dengan kurikulum atau dengan learning seperti ini, harapan saya atau harapan kami di lapangan ibu bapak tidak hanya terbatas ya kita aplikasikanlah, kita implementasikan yang dikatakan deep learning. Jadi ibu bisa silakan di sini peran guru itu kita lihat. Oh tadi ya betul peran guru Bojang sedikit lewat ya. Oke silakan. Nah di sini peran guru itu satu aktivator. Jelas dan tujuan itu harus menyesuaikan dengan berbagai strategi. Kemudian diharapkan memberikan umpan balik sehingga untuk menstimulasi pelajaran sampai pencapaian level yang tertinggi. Kemudian yang kedua kolaborator jelas membangun bersamaan sehingga dengan murid, dengan rekan, keluarga bahkan dengan mitra sekalipun kita harus berusaha kolaborasi. Kemudian mengembang budaya belajar. Guru hendaknya memberikan kepercayaan dan ruang untuk mengambil risiko, benar-benar mengembangkan kreativitas dan berinovasi, sehingga di sini akan terlahir atau akan tercipta suasana yang memang anak itu tidak konsekuensi tadi gitu Pak Bojang. Kalau saya lebih ke sana itu, sehingga kalau kita simak dan kita simpulkan sebetulnya dengan deep learning itu kalau menurut hemat saya ini ibu bapak guru sudah sangat paham kalau menurut saya bahkan tidak merupakan hal yang baru lah hanya ya itu aja karena memang sekarang dengan istilah gitu ya Bojang, dengan istilah yang baru dengan materi yang baru sehingga sepertinya ini bukan hal yang baru. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali karena memang kita terbatas dengan waktu, bukan tidak ingin selamanya saya bersama Bapak Ibu, tapi barangkali waktulah kita yang membatasi kita. Sekali lagi, tidak barang tentu ini masih jauh dari kata kesempurnaan apa yang saya sampaikan, dan sudah barang tentu juga masih ada hal-hal yang belum Bapak Ibu pahami. Itu nanti ada waktu dengan Bu Yuli dengan Bu Jang untuk diskusi. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, dan untuk lebih ini nanti kita di awal lagi dan nanti atau dari yang sampai Bu Yuli, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa kita kerjasama dengan baik selamanya dan selamanya kita ada dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf atas segala apa yang kurang berkenan di Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih dan kita lanjutkan pada materi dari Bu Yuli dan kembalikan dulu ke host kita sekali lagi Bapak Ujang yang super hebat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas pesannya yang begitu jelas. Pantun dulu ya sebelum ke narasumber berikutnya. Jalan-jalan kita beli durian. Cakep. Pak Ruslan pengawal kita emang keren. Cakep. Ya baiklah. Saya ini satu lagi Bojang. Ya. Dari Itali membeli pisang. Cakep. Ibu Yuli luar biasa. Baik, terima kasih Bapak pengawas tercinta yang hebat, yang keren. Baiklah kita langsung ke narasumber berikutnya. Ada Ibu Kurikulum dari SMA 1 Paseng. Ini dia Ibu Yuliati Mulyana MPD. Kami silakan Bu untuk memaparkan tentang itu. Iya. Terima kasih kepada host kita Bapak Ujang Sujana SPD yang sudah memberikan kesempatan. Sebenarnya bukan narasumber sih sebenarnya. Kita diseminasi ya Pak pengawas ya. Intinya hanya berbagi aja sebenarnya gitu.
Nah, yang namanya rencana pembelajaran sebenarnya adalah tugas kita ya sebagai pendidik gitu. Cuma yang kita lihat saat ini memang apa sih, bagaimana gitu ya. Baik, sebelum dilanjutkan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang hebat, di sini tentang rencana pembelajaran deep learning, seperti apakah RPP atau kemarin itu modul ajar, padahal modul ajar itu sudah kita istilahnya sudah kita kuasai betul, sudah baru mau kita terapkan baru beberapa kelas, sudah ganti lagi dengan RPD ya, atau rencana pembelajaran deep learning, atau kalau istilah kita panggilnya PPM gitu ya. Rencana perencanaan pembelajaran mendalam gitu. Kalau diistilahkan dalam bahasa Indonesia gitu ya. Nah, kebetulan memang apa kata Pak Pengawas Ruslan tadi, bahwa kami TPK itu tim pengembang kurikulum tingkat Kabupaten Bandung itu sudah melaksanakan beberapa kegiatan ya. Jadi ada dua hari. Selama 2 hari ini kegiatannya sebenarnya menyusun bagaimana dokumen di sekolah terkait dengan deep learning tersebut. Nah, dokumen yang ada ini salah satunya adalah untuk guru itu terutama adalah PPM gitu ya. Perencanaan pembelajaran mendalam. Nah, ini terkait dengan ini sebenarnya ada Permendikdasmen-nya ya. Permendikdasmen yang terbaru yaitu tentang CP-nya itu ya, yaitu di 046 tahun 2025. Di nomor tersebut capaian pembelajaran kalau kita lihat ya, itu ternyata banyak sekali perubahan ya, perbedaan. Tapi konten materi ternyata sama, tapi lebih mendalam, itu saja sebenarnya perbedaannya. Tapi yang harus kita lihat di sini BSKAP Kemendikdasmen nomor 46 ini menentukan dulu, kita harus tahu dulu sebentar Pak. Tahu dulu apa sih CP kita nih, mata pelajaran kita. Kalau di SMP Negeri 1 Pasai kan seperti seni budaya, itu ada seni budayanya tari kita pilih. Kemudian untuk IPA ya itu IPA terpadu. Ada IPS juga. Dari 11 mata pelajaran itu ternyata kita itu harus memahami dulu CP kita gitu ya, seperti itu. Termasuk kompetensi dan lingkup materi yang ingin dicapainya seperti apa. Setelah ada CP, baru kita menentukan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, relevan, dan dapat dicapai secara smart, yang istilahnya yang selaras dengan CP. Nah, TP ini dirumuskan istilahnya secara diturunkan dari capaian pembelajaran. Nah, akhirnya ada alur tujuan pembelajaran. Ini harus dari semua fase, maksudnya tuh dari seluruh fase D ini kita harus atur ATP-nya. Sebagaimana di slide ketiga ya Bapak Ibu, ini kita harus ada alur fase awal ya, awal fase, kemudian tujuan pembelajaran satunya, tentu saja di kelas 7 itu seperti apa, tujuan pembelajaran yang kedua, ketiga, sampai akhir fase, sampai di jenjang yang di level kelas 9. Jadi kita harus duduk bareng kelas 7, guru kelas 7, guru kelas 8, dan guru kelas 9 duduk bersama menentukan CP dan tujuan ini. Dari CP itu kita turunkan bagaimana tujuan pembelajarannya. Jadi dari awal fase sampai akhir fase. Nah, kemarin juga saya dengar dari Bahasa Indonesia ya sudah ada MGMP, keren banget. Jadi seluruh tim dari MGMP Kabupaten Bandungnya mengerjakan atau mengetahui bagaimana alur tujuan pembelajaran di Bahasa Indonesia seperti itu. Sama halnya dengan di IPA, kemarin itu kumpul bareng dari TPK sekabupaten, kita duduk bersama membahas tentang ATP ya, ATP dari awal fase sampai akhir fase. Kemudian setelah ATP kita susun, nah nanti di akhir acara ya saya kasih seperti apakah ATP itu.
Nah, kita analisa dulu perbedaan CP lama dengan CP baru. Apa sih perbedaannya? Kalau dari bahasa dan isinya ternyata ini yang untuk pembelajaran mendalam ya, ternyata bahasanya lebih ringkas Bapak Ibu dan terstruktur serta lebih terintegrasi dengan konteks dunia nyata dan isu global. Itu dari segi bahasa. Kemudian dari segi unsur KKO-nya itu dari menelaah hasil lebih spesifik dan mengkaji secara mendalam untuk memahami sampai dengan mengevaluasi. Di sini memang kita masih menggunakan ini ya yang Anderson dan dari C1 sampai C6 itu ya dari KKO yang kita gunakan itu, tetapi lebih dipahami atau harus kita kenal juga yang ini yang Solo ya. Jadi yang Solo ini sebenarnya singkatan ya Bapak Ibu. Jadi taksonomi Bloom itu bukan berarti tidak kepake lagi di pembelajaran deep learning. Kita masih menggunakannya. Cuma di taksonomi Bloom itu ternyata masih bias. Seperti gini Bapak Ibu. Ada identifikasi di C1. Ternyata terekam lagi di C4 sehingga membingungkan para guru untuk taksonomi Bloom itu. Kok ada dua kata yang KKO-nya sama, di level C1 ada, di level C4 ada. Nah, akhirnya deep learning ini menggunakan taksonomi Solo. Solo itu singkatan ya Bapak Ibu. Jadi di sini terkait dengan taksonomi Solo berkaitan dengan KKO yang lebih luas lagi dibanding dengan taksonomi Bloom. Kemudian kalau kita lihat dari profil lulusan, itu lebih eksplisit dan mendukung 8 dimensi profil lulusan. Seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, mandiri, dan sebagainya. Ini terkait dengan C4 sebenarnya ya, tapi sekarang lebih fokus ke 8 dimensi profil lulusan. Fokus pada aksi nyata seperti partisipasi murid dalam menjaga lingkungan dan mitigasi perubahan iklim, misalnya kalau fokus pada materi perubahan iklim di mata pelajaran IPA. Kemudian analisis cakupan dan tujuannya pun lebih memeriksa secara mendalam, dan untuk memahami bagian-bagiannya, hubungannya, dan bagaimana bekerjanya itu lebih mendalam lagi gitu. Kalau di kurikulum Merdeka di tahun 2024 itu hanya materi esensial saja yang disampaikan kepada murid kita. Tetapi di kurikulum 2025 untuk deep learning itu lebih dalam lagi gitu. Nah, misalnya kalau di IPA itu misalnya kalau kita ada CP terkait dengan struktur dan fungsi organisme. Berarti yang di situ bukan hanya struktur saja, tapi dengan gangguan dan penyakitnya seperti apa, dengan bagaimana mengendalikan dan menghindari penyakit tersebut bagaimana. Jadi lebih mendalam lagi, bukan hanya bagian-bagian saja yang diperdalam, yang dipelajari untuk para murid. Kemudian selain analisa perbedaan CP di sini ya, di slide berikutnya kita akan tahu aksi nyata pada siswanya itu mengacu pada tindakan yang lebih spesifik. Jadi mengaplikasikan atau melaksanakan sesuatu yang sudah ada ide atau teori rencana dalam situasi yang konkret. Kemudian pendekatannya pun berbasis inquiry, bisa juga pendekatan yang berbasis learning ini, mendalam ini bisa juga menggunakan PJBL, project based learning, yang jelas ada fenomena nyata dan lintas disiplin dengan fokus pada keterpaduan konteks sosial dan lingkungan. Itu yang kami perdalam di analisa perbedaan CP lama dan CP baru. Jadi pendekatannya itu tidak hanya inquiry, tapi bisa PJBL, bisa berbasis project gitu ya. Bisa juga untuk pendekatan lainnya seperti pendekatan yang berbasis untuk siswa ya, yang semuanya pada siswa gitu, menuju pada siswa. Nah, ini terkait dengan yang tadi untuk melaksanakan apa istilahnya ATP, itu ada kaitannya dengan pendekatannya
sesuaikan dengan materinya Bapak Ibu. Kalau di materinya harus ada praktikum atau ada proyek, berarti kita gunakan PJBL. Kalau hanya butuh diskusi saja, ada istilahnya ada materi yang tidak konkret atau abstrak, berarti cukup diskusi bisa kita gunakan berbasis inquiry. Jadi model-model pembelajaran di deep learning sebenarnya tidak jauh beda dengan model pembelajaran yang kita laksanakan di tahun sebelumnya, di tahun 2024. Seperti itu. Kemudian selain perbedaan dari aksi nyata dan pendekatan, di slide berikutnya, ini kita akan mulai menyusun PPM itu seperti apa. Nah, kita harus tahu dulu, memang kita kadang terjebak dengan template ya Bapak Ibu. Jangan terjebak dengan template. Yang penting, isi dari rencana pembelajaran kita memuat dari hal-hal yang diwajibkan di pembelajaran deep learning. Nah, yang namanya perencanaan pembelajaran mendalam ini, yang pertama ada identifikasi Bapak Ibu ya. Isinya adalah asesmen awal pembelajaran. Ini memang opsional juga, bisa digunakan atau tidak, tapi yang jelas di dalamnya harus ada dimensi profil lulusan. Nah, terkait dengan desain pembelajaran Bapak Ibu, ini tujuan pembelajaran itu sebenarnya harus ditulis yang mencakup kompetensi dan konten pada ruang lingkup materi dengan menggunakan kata kerja operasional yang relevan. Jadi kalau di CP-nya itu menganalisis, berarti kita boleh menggunakan C1 menjelaskan. Tapi dari C1, C2, C3 sampai C4, karena CP-nya analisis, berarti langkah dari C1 sampai C4 itu harus dikerjakan di tujuan, dan itu ada dikerjakan di formatifnya, di asesmen formatifnya Bapak Ibu. Jadi dalam proses pembelajarannya pun di tujuan pembelajaran harus relevan KKO-nya. Kemudian untuk praktek pedagogis ini, yang itu tadi kita menuliskan model, strategi, metode pembelajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan belajar tadi. Kalau tujuan KKO di tujuan pembelajarannya menganalisis, berarti di praktek di pedagogisnya kita menggunakan apakah inquiry ataukah PJBL ataukah apa nih model pembelajaran yang tepat untuk kita gunakan. Nah, kemudian ini seharusnya memang ya sejogjanya gitu ya, harus berbasis masalah atau pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran inquiry, atau pembelajaran kontekstual. Yang jelas, pembelajaran deep learning itu langsung masuk ke dunia nyata murid. Contoh kecil nih, kalau kita membahas, kalau di IPA ya pencernaan, berarti misalnya kita harus bertanya dengan pertanyaan pemantik kepada siswa. Kan di situ ada CP gangguan pencernaan. Berarti kita nanyanya, pernahkah kamu mencret? Misalnya ya Bapak Ibu. Atau pernahkah, jadi kalimat-kalimat tanya yang mengundang motivasi siswa untuk menganalisa ke dunia mereka gitu, yang pernah mereka alami atau di dunia lingkungan, bagaimana cara menghindari supaya tidak mencret, nah seperti itu. Jadi pembelajaran mendalam di sini tidak hanya teoritis, tapi juga mereka praktisnya juga dapat gitu di aksi nyata di kehidupan sehari-hari. Kemudian kemitraan Bapak Ibu, ini yang kadang jadi salah kaprah juga ya. Kalau di sini yang dituntut di kemitraan ini, kita membuat kegiatan kemitraan atau kolaborasi ya dengan lingkup sekolah. Seperti kemitraan ya antar lintas mata pelajaran. Misalnya kalau IPA bisa dengan PJOK atau Penjas, atau bisa juga dengan guru IT. Kemudian antar guru lintas sekolah juga bisa, misalnya guru IPA di SMP Negeri 1 Pasai dengan guru IPA di SMP Pasai 2, misalnya dengan Pasai 3, itu kolaborasi juga. Kemudian kemitraannya antar murid lintas kelas, misalnya dari 7A dengan 7C. Atau mungkin antar guru lintas sekolah, atau mungkin tokoh masyarakat gitu ya, atau dunia usaha dan dunia industri. Nah, tapi yang dijadikan opsional itulah gitu. Kalau misalnya materi tersebut ternyata tidak istilahnya tidak mungkin kita bermitra dengan guru lain, atau tidak mungkin kita bermitra dengan pihak tokoh masyarakat misalnya ya,
itu berarti kita bisa bermitra antara siswa, kemudian guru dengan siswa. Nah, itu kan hal yang sederhana yang seharusnya kita tuliskan juga di rencana pembelajaran kita, bahwa kemitraan di situ juga dituliskan opsional ya Bapak Ibu. Artinya kita bisa memilih yang mana kita bisa bermitra, dengan siapa kita bisa bermitra. Kemudian di lingkungan pembelajaran Bapak Ibu, ini lingkungan pembelajaran yang dimaksud ini yang ingin dikembangkan itu dalam budaya belajarnya apa? Ruang fisik dan ruang virtualnya seperti apa? Budaya belajar yang dikembangkan agar tercipta iklim belajar yang aman, nyaman, terus saling memuliakan. Jangan ada saling bully gitu ya. Ya saling memuliakan. Contohnya memberikan kesempatan kepada murid nih untuk menyampaikan pendapat dalam ruang kelas sehingga muridnya enjoy. Nah, ini di sini prinsip joyfulnya itu sebenarnya bukan harus dengan apa istilahnya, dengan ice breaking yang menyenangkan, terus terlalu lama ice breakingnya, terus kontennya juga habis waktu. Enggak juga seperti itu ya Bapak Ibu. Konteks tentang joyful ini siswa tidak dikasih beban belajar yang membuat mereka stres. Yang dimaksud joyful itu di situ Bapak Ibu. Jadi janganlah kita membuat mereka stres dengan tugas yang seabrek misalnya, atau mereka bosan dengan menulis aja terus di catatan mereka misalnya, atau mereka bosan dengan bahasa-bahasa yang harus mereka berikan gitu ya. Nah, itu yang dinyatakan prinsip joyful di situ. Jadi betul ada ice breaking, betul ya, sangat kita perlukan ice breaking supaya murid itu tidak jenuh dan bosan terhadap mata pelajaran kita, apalagi matematika IPA yang katakanlah itu mata pelajaran yang menurut murid itu 90% katanya sulit gitu ya. Termasuk bahasa Inggris ya Pak Ujang ya. Bahasa Inggris juga katanya mata pelajaran yang sulit juga menurut murid ya Pak Ujang ya. Kadang lihat gurunya juga, kalau gurunya menyenangkan seperti Pak Ujang, nah itu bisa jadi mereka enjoy ya Pak Ujang ya. Enjoy saja, berarti tergantung dari kita nih sebagai pendidik. Nah, kemudian di situ ada selain lingkungan ada pemanfaatan digital, nih opsional juga Bapak Ibu. Kalau di Bapak Ibu misalnya tidak ada Infokus, kita kan kadang butuh ya Infokus, atau terbatas seperti di SMP kita nih terbatas. Berarti di sini pemanfaatan teknologi itu bisa kita gunakan HP, walaupun ya Pak Gubernur kita kan menyatakan bahwa HP kalau bisa jarang aja gitu, nggak boleh. Tapi kalau misalnya kita membutuhkannya, apa salahnya kita pakai WA grup mereka untuk sebagai bahan media interaktif kita ya, sebagai kolaboratif. Ini yang kontekstual itu gampang kita cerna atau gampang dicerna oleh murid itu adalah aplikasi-aplikasi yang gampang mereka gunakan gitu ya. Platform yang pembelajaran yang digital ini memang opsional juga untuk daerah-daerah terpencil. Tapi kalau SMP Pasai saya percaya bisa kita gunakan WA grup kita untuk misalnya memutar video atau gambar yang harus dilihat atau diamati oleh murid terkait dengan pembelajaran. Apalagi misalnya PJOK kan butuh model nih untuk contoh cara dribble di basket gimana. Berarti kita tayangkan videonya seperti apa yang betul, atau guru sendiri yang jadi model. Nah, itu lebih praktis ya kalau PJOK. Nah, itu terkait dengan desain pembelajaran itu yang harus kita tuangkan di apa istilahnya PPM kita untuk tujuan praktek pedagogis, kemitraan itu opsional, dan pemanfaatan digital juga sama opsional. Jadi janganlah kita membebankan diri sesuatu yang sebenarnya kita mudahkan gitu ya. Kenapa harus mencari yang sulit kalau masih ada yang mudah begitu. Nah, kemudian kita lihat lagi di slide berikutnya, Pak. Nah, ini bagian C adalah pengalaman belajar. Di sini memang memahami, mengaplikasi, merefleksi. Ada amanah dari narasumber saat itu waktu di Hotel Gumilang ya Pak Pengawas. Memahami di sini bukan berarti di C1 atau C2 di taksonomi Bloom, tapi maksud memahami di sini adalah
apakah siswa sudah paham terhadap materi sebelumnya dan apakah siswa sudah bisa memahami materi yang akan dipelajari, Bapak Ibu, begitu. Jadi bukan ke KKO yang dimaksud di C1 atau C2 di taksonomi Bloom, tapi memahami di sini siswa melakukan pemahaman terhadap materi yang akan disampaikan dan siswa ada refleksi dulu materi yang sebelumnya. Jadi ada persepsi terhadap materi yang sebelumnya. Kemudian kalau mengaplikasi di situ ada prinsip pembelajaran yang harus digunakan, ada istilahnya di situ aplikasinya itu memfasilitasi murid ya, berarti ada kaitannya dengan pengalaman belajar yang menunjukkan aktivitas murid mengaplikasikan pemahaman Bapak Ibu ya secara kontekstual atau kehidupan nyata, kehidupan proses mengaplikasi ini merupakan bagian dari pendalaman pengetahuan untuk menghasilkan pengembangan kompetensi. Jadi maksud mengaplikasikan di sini prinsip pembelajaran yang menggunakan berkesadarannya, joyfulnya ya. Jadi menggunakan prinsip itu ada meaningful, ada mindful dan ada joyfulnya juga. Jadi diaplikasikan ke kehidupan nyata begitu Bapak Ibu. Contoh yang tadi ya, kita kalau misalnya belajar tentang sistem pencernaan, kalau sakit mah bagaimana cara menghindarinya, itu yang dituntut di CP. Jadi kita harus tahu dulu yang dituntut di CP apa, itu yang kita aplikasikan ke murid. Nah kemudian untuk merefleksi di sini bukan merefleksi di akhir pembelajaran, tapi merefleksi di sini adalah mengevaluasi, memaknai proses serta hasil dan tindakan atau praktek nyata. Jadi di situ apakah murid itu melakukan atau menentukan tindak lanjut ke depannya. Misalnya gini, kalau kita punya CP tentang kebersihan nih, untuk di IPA ada ya CP tentang itu, apakah siswa bisa membuang sampah ke tempatnya, nah gitu. Jadi contoh aja MBG misalnya, jadi langsung ke kehidupan kontekstual mereka. Mereka kenapa tidak mau makan buah dan sayur yang disediakan di MBG itu? Padahal MBG sudah memberikan makanan yang bergizi. Nah, mereka apakah merefleksikan itu dari proses pembelajaran, merefleksikan di sini gitu ya. Jadi merefleksikan bukan hanya akhir acara terus kita merefleksikan anak itu bagaimana, itu juga sama harus kita merefleksikan, tetapi merefleksikan di sini siswa harus bisa mengembangkan dan mengaplikasikan aksi nyata di kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian di bagian D Bapak Ibu, ini ada asesmen pembelajaran, masih menggunakan assessment as learning, assessment for learning, dan assessment of learning. Nah di sini kita harus menulis teknik dan instrumen penilaian yang digunakan itu pada proses dan akhir pembelajaran. Gitu. Jadi asesmen dalam pembelajaran mendalam ini dilaksanakan melalui asesmen sebagai pembelajaran. Asesmen as learning itu menekankan pada penilaian diri ya, dan bisa penilaian teman sejawat. Terus asesmen untuk pembelajaran asesmen for learning misalnya yang menekankan pada umpan balik dan asesmen hasil pembelajaran. Kemudian asesmen of learning-nya itu menekankan pada pencapaian dan tindak lanjut Bapak Ibu ya, dengan mempertimbangkan karakteristik murid. Nah contohnya gini, kalau penilaian teman sejawat, nah kita berikan di asesmen as learning berarti ya. Kemudian penilaian diri juga di asesmen as learning. Penilaian project bisa, penilaian produk juga bisa. Tapi itu di asesmen for learning. Lalu observasi juga dilaksanakan di asesmen for learning. Nah untuk asesmen of learning bisa kita gunakan penilaian berbasis kelas, penilaian kinerja, juga tes tulis dan tes lisan. Ini slide ini memang untuk C dan D itu bagian dari rencana pembelajaran. Berikutnya slide yang terakhir mungkin ya Pak Willy. Nah ini kesimpulannya, langkah awal kita fokus ke tujuan pembelajaran, membuat alur tujuan pembelajaran. Langkah lanjutannya kita membuat perencanaan pembelajaran mendalam sesuai urutannya yang 4 tadi, yaitu identifikasi, desain pembelajaran, dan pengalaman pembelajaran, terakhir asesmen pembelajaran.
sebelum lanjut ke ini ya Pak Ujang, ke tanya jawab, saya berikan contoh dulu ya Pak Willy, kita ke ini, ke RPP. Nah, RPP ini contoh RPP yang udah jadi, yang sudah kami kemas bersama dengan guru IPA lainnya, karena bidang saya IPA ya Bapak Ibu, tidak bisa semua mapel saya bahas di sini. Ini hanya contoh, nanti untuk materi insya Allah kita share dalam Google Drive ya, mungkin ya, materi dari Pak Pengawas juga insya Allah akan kami kirim di grup Telegram atau grup WA tim fasilitasi project. Nah, di sini contoh pembelajaran, perencanaan pembelajarannya, scroll aja. Nah, ini identifikasi, ini kita pilih dimensi dari 8-nya mau kalau pewarisan sifat itu berarti kalau materi pewarisan sifat cocoknya dengan kesehatan, cocoknya dengan kolaborasi, kemandirian, dan juga komunikasi karena ada presentasi di akhir. Nah, kita minimal memilih 4 Bapak Ibu, minimal. Maksimalnya nggak mungkin semuanya juga. Kemudian tujuannya ada 4 sesuai dengan CP. Kemudian ke bawah lagi Pak Willy, ini praktek pedagogisnya. Ini saya milih IBL, yaitu Inquiry Based Learning, di mana menanyakan bagaimana tentang kromosom, gen, dan DNA. Kemudian ada diskusi sampai kesimpulan, dan di situ ininya ya, istilahnya sintaknya sudah dalam bentuk IBL. Kemudian kemitraannya cukup untuk ini dengan guru fisika dan kimia kalau memang ada demo dari guru. Kemudian juga ruang lingkupnya, di sini lingkungannya ada ruang kelas, ada menggunakan lab IPA dan meja. Kemudian pengalaman belajarnya, ini pengalaman di sini harus kita cantumkan ini mindful dan meaningfulnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian persepsinya juga kita bertanya kepada siswa. Dan ini ada penilaian untuk teman-temannya ya, penilaian diri. Kemudian motivasinya kita kasih ekspresi gen dengan gambar Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk memahami memahami itu kita menunjukkan gambar dulu, apakah mereka udah paham tentang double helix DNA atau belum. Itu dengan tanya jawab, dengan pertanyaan pemantik. Masuk ke bawah lagi Pak Willy, mohon di scroll lagi. Nah, ini aplikasinya, mengaplikasikan, merefleksi. Kita tulis profil yang dimaksud itu tadi, kolaborasi, kemandirian, memahami, dan mengaplikasinya kita cantumkan di bagian merefleksikan. Itu barangkali Pak Ujang, dari saya sekian dulu, dan mudah-mudahan ini masih banyak bertanya ya, pertanyaan. Saya yakinlah tidak puas sampai di sini. Nanti kita diskusi saja, berkolaborasi lagi dengan teman-teman yang lain. Jadi saya juga ada pantun ya Pak. Jangan buang nasi ke sawah. Buat tomat dan pelecing. Kita berjuang di sekolah, bersemangat dengan deep learning. Terima kasih, sekian dari saya. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yulianti dari PD yang sudah memaparkan Ibu jelas. Ibu punya pantun sekali lagi ya. Ke Cipaganti bareng Teh Salsa. Emang luar biasa. Sadis. Baiklah, untuk berikutnya dari hanya satu sesi saja, itu adalah sesi yang terakhir untuk pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang hebat. Kami silakan, hanya 3 penanya saja karena waktu sudah mulai mepet ya. Boleh nanti dijawab oleh kedua fasilitator kita, Bapak Pengawas kita, sama Ibu Kurikulum kita. Kami silakan untuk raise your hand. Tangannya boleh. Silakan siapa dulu. Siapa lagi? Langsung aja 3 langsung. Siapa lagi? Baru Bujat. Siapa lagi? Ada lagi? Hanya 1 saja. Ada yang mau bertanya lagi mungkin? Atau yang mau mengirimkan paus buat saya sama Bapak Pengawas? Ya. Ya, makasih Teh. Belum ada ya? Siap. Belum ada? Enggak apa-apa.
Enggak kok, Bagaimana nggak telat. Bu Yuli, Bapak pengawas gimana nih? Baru satu aja dulu. Mulai sampai satu aja. Ya baiklah, terima kasih. Silakan Ibu Bunda, Ibu Jartatik NPD untuk saya beri kesempatan untuk bertanya ke dua fasilitator, mungkin diberikan kepada siapa? Kami persilakan. Ya, halo. Halo, assalamualaikum Bunda, Bu Jar. Halo, itu teh ke pijit atau memang mau bertanya? Pijit. Jangan sembarang pijit. Gimana Bun? Keluar sebentar man. Oh. Yang lain mungkin, yang lain ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya silahkan, masih ada beberapa menit ke depan. Tidak ada, gimana Ibu Yuli, Bapak? Ya, gitu. Ya, kalau tidak ada, pas aja kayaknya. Ya, bagaimana boleh kasih amplos dulu, dibuka semua mic-nya, tangannya semuanya silakan untuk kedua fasilitator kita. Ya, terima kasih untuk Bapak pengawas tercinta kita, juga Ibu Kurikulum Ibu Yuliati Mulyana. Sedikit kesimpulan saja mungkin ya, ini dari saya dari tadi tentu saja. Deep learning memungkinkan pembuatan konten pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa. Kami dapat meningkatkan motivasi dan efektivitas pembelajaran. Kemudian juga peningkatan keterlibatan siswa. Penggunaan teknologi deep learning seperti tutor virtual atau game education ya. Game edukasi yang adaptif membuat pembelajaran menjadi lebih interaktif. Kemudian juga deep learning merupakan pembelajaran sangat mendalam yang mengaitkan juga dengan gaya hidup yang sebenarnya dari dulu pernah ada life skill ya Bapak pengawas ya. Ya, itu juga sama dikaitkan seperti itu. Itu mungkin dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bapak Guru. Pak Ujang, jangan lupa sebelum ditutup itu ada absensi yang harus diisi. Ya, silakan absensinya tadi sudah muncul. Silakan diisi. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak pengawas kita, Bapak Ruslan Mulia MPD, kemudian Ibu Yuliati Mulyana MPD, juga Ibu Bapak guru yang hebat. Semoga kita menjadi guru-guru yang hebat, yang selalu menjadi agent of change, sebagai agen perubahan. Kita akan lebih baik, lebih baik ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita akhiri acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pengawas, terima kasih Bapak pengawas atas kehadirannya ini. Sukses. Sukses terus ya buat Bapak pengawas tercinta kita. Jangan lupa Bapak di TikToknya kita berteman Pak. Ya. Kalau biasa dipoto. Ada yang belum memoto, katanya dari Bu Yuli biasanya memoto nih. Bu Yuli boleh foto dulu, katanya belum bisa. Iya. Pak Willy itu biasanya Pak Willy. Ini dipoto dulu Pak Willy, semuanya dibuka kameranya sebelum berpisah. Dipoto dulu katanya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dulu. Ya. Kameranya. Ya. Sudah? 1, 2, 3. Oke. Ya. Sudah? Pak Willy? Terima kasih Bapak pengawas, terima kasih kehadirannya. Sukses selalu Bapak, sehat selalu. Amin. Lindungi semuanya, keluarga semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat semuanya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Saya masih di sekolah ini, aduh. Udah sore.